warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Reskianti, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Prodi Hukum Tata Negara kelompok 2. Nah, saya akan mereview tentang materi hukum pidana. Nah, hukum pidana ini terdiri dari dua kata, yakni hukum dan pidana. Hukum artinya aturan atau pedoman, sedangkan pidana artinya dikenai sanksi. Nah, hukum pidana adalah hukum publik karena lebih mengutamakan kepentingan umum untuk mempertahankan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dikatakan juga hukum publik karena jika ada perdamaian, kasus itu tidak ditutup, tapi menjadi pertimbangan bagi hakim dalam mengambil keputusan. Dan tujuan hukum pidana yakni untuk mencari kebenaran material. Nah, kebenaran material yakni kebenaran yang sesungguhnya atau sesuai dengan faktanya. Dan dalam hukum pidana ini hakim lebih aktif. Selanjutnya yakni pembagian hukum pidana. Nah, hukum pidana itu ada dua. Yang pertama itu umum dan khusus. Umum artinya semua jenis tindak pidana diatur dalam kodifikasi atau KUHP. Yang khusus yakni semua jenis tindak pidana yang mempunyai regulasi sendiri. Selanjutnya yakni tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan itu ada 4. Yang pertama itu reformasi, yakni memperbaiki atau merehabilitasi si pelaku kejahatan agar menjadi lebih baik. Yang kedua itu retrench atau mengasingkan, yakni membawa atau menyembunyikan pelaku kejahatan dari masyarakat untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Yang ketiga itu restribusi, yakni memberikan pembalasan pada pelaku kejahatan. Yang terakhir itu deterrence. Deterrence ini mempunyai dua teori. Yang pertama itu untuk memberikan efek jerah kepada pelaku kejahatan dan untuk memberikan ancaman bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan. Nah, selanjutnya yakni teori yang membenarkan tentang pembenaran penjatuhan pidana. Itu ada 3. Yang pertama itu teori absolut atau mutlak ataupun pembalasan ataupun sebab akibat, yakni aliran yang mengamini pandangan bahwa apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Yang kedua itu teori relatif ataupun tujuan, yakni mengadopsi tujuan hukum yakni kemanfaatan atau memberikan feedback yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Selanjutnya yakni teori gabungan antara teori absolut dan relatif, yakni kalau absolut ini memberikan efek jerah kepada si pelaku, sedangkan relatif ini memberikan rasa aman kepada masyarakat. Nah, selanjutnya tentang delik. Delik berasal dari bahasa Latin yakni delictum, yang artinya perbuatan yang dikenakan tindak pidana. Delik juga bisa digunakan pada perbuatan positif maupun negatif, dan juga delik bisa mewakili tindakan aktif maupun pasif, dan dalam tindak pidana itu harus adanya tindakan aktif. Nah, selanjutnya menurut pakar Zeman mengatakan bahwa perbuatan delik adalah perbuatan yang diancam dengan tindak pidana yang bersifat melawan hukum dan berhubungan dengan kesalahan dan juga dilakukan oleh orang yang mampu mempertanggungjawabkan. Dan dari pendapat Zeman itu dapat ditarik 4 kesimpulan ataupun rumusan masalah ataupun inti dari pendapat Zeman itu. Yang pertama itu perbuatan yang diancam dengan tindak pidana, perbuatan yang melawan hukum, perbuatan yang dilakukan dengan kesalahan, dan perbuatan yang dapat atau mampu dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yakni macam-macam delik. Yang pertama delik formil, dinyatakan selesai walaupun tidak ada akibatnya. Delik material dinyatakan selesai jika sudah ada akibatnya. Delik sengaja yakni delik yang didasarkan dengan niat. Delik lalai yakni tidak ada niat tetapi pelaku kurang hati-hati. Delik aduan yakni ada ajuan dari korban. Delik biasa tidak ada aduan dari korban tetapi artinya siapa saja yang tahu tindak pidana bisa dilaporkan. Selanjutnya delik umum yakni delik yang bisa dilakukan oleh siapa saja, dan yang terakhir yakni delik khusus yakni delik yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu. Nah, selanjutnya yakni materi tentang kesalahan. Menurut Simon, kesalahan adalah salah satu dasar untuk mempertanggungjawabkan dari tindak pidana yang telah dilakukannya. Adapun unsur kesalahan yang pertama itu apakah sengaja atau lalai dapat dipertanggungjawabkan, dan yang terakhir tidak adanya alasan pemaaf.
Nah, selanjutnya yakni kesengajaan. Kesengajaan adalah kehendak yang didasari dengan niat untuk melakukan suatu tindak kejahatan tertentu. Nah, kesengajaan ini ada 3. Yang pertama itu kesengajaan dengan maksud, yakni harus dibedakan antara motif dan niat. Kalau motif itu yakni latar belakang dilakukannya tindak kejahatan tersebut, sedangkan niat tujuan dari dilakukannya tindak kejahatan tersebut. Contohnya itu seperti seseorang yang ingin melenyapkan orang lain di tangannya sendiri sehingga ia mencekik orang tersebut hingga orang tersebut meninggal. Nah, yang kedua ini kesengajaan dengan kesadaran dengan kepastian, yakni si pelaku sadar dengan pasti bahwa akibat dari perbuatannya ini bisa saja menimbulkan akibat lain dari akibat yang dimaksudkannya. Contohnya itu seperti peledakan kapal Thomas van Bremerhaven untuk mendapatkan uang asuransi. Nah, akibat dari peledakan tersebut menyebabkan para awak dari kapal tersebut meninggal. Meskipun tidak diinginkan kematian dari para awak tersebut, tetapi dengan pasti bahwa jika terjadi peledakan pasti orang yang berada di kapal tersebut akan meninggal. Selanjutnya yakni kesengajaan dengan kesadaran yang mungkin sekali terjadi. Artinya si pelaku bisa menerka-nerka akibat dari yang dimaksudkannya bisa menimbulkan akibat lainnya. Contohnya dalam kasus pencurian, seseorang yang mencuri ini membunuh si tuan rumah yang dicuri barangnya. Nah, si pencuri ini mengatakan bahwa ia tidak sengaja membunuh si korban, tetapi dia sadar bahwa jika ia menghunus pedang ke tubuh si korban pasti akan menyebabkan pendarahan sehingga bisa mengakibatkan korban itu mungkin sekali meninggal. Selanjutnya yakni kelalaian. Para pakar mendefinisikan bahwa lalai itu berada di antara sengaja dan kebetulan, dan lalai ini tidak ada unsur niat. Dan Van Hemel mengatakan bahwa lalai ini ada 2 bentuk. Yang pertama itu kurang melihat ke depan yang perlu, yakni si pelaku tidak memprediksi atau mengkalkulasi akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Yang kedua itu kurang hati-hati yang perlu, yakni perbuatan dari si pelaku ini ada unsur kecerobohan. Dan Voss menentang pendapat dari Van Hemel karena Voss menganggap bahwa setiap manusia itu pasti bisa mengkalkulasi perbuatan yang dilakukannya. Nah, adapun ciri-ciri dari orang yang dapat berbuat lalai atau kemungkinan berbuat lalai, yang pertama itu dia orang yang temperamental atau orang yang tidak dapat mengontrol emosi. Yang kedua itu tergesa-gesa, dan yang terakhir itu orang yang kurang cakap, yang artinya orang tersebut kurang percaya diri ataupun dia insecure. Mungkin itu saja materi yang sempat saya review. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.